Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah, kesempatan yang mulia ini kita masih dipertemukan kembali dalam rangka silaturahim yang kesekian kalinya tentunya. Salawat dan salam kita aturkan ke baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlinya, sahabatnya, serta pengikutnya dari awal sampai akhir zaman. Insyaallah kita akan termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin, marilah dalam rangka silaturahim ini kita tindak lanjuti tadzkirah kita, saling mengingatkan dari kita untuk kita dalam rangka memelihara keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, kesempatan yang mulia ini kami akan menghaturkan sepotong ayat Al-Quranul Karim, surat Al-Hadid ayat ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ib wa zinatun wa tafahurun bainakum wa takasurun fil amwal wal aulad. Shadaqallahul adzim. Hadirin, kalau kita memahami ayat tersebut, di situ yang muncul adalah kalimat perintah. I'lamu. Allah mengatakan, Allah berfirman, Allah menegaskan dari kalimat alima, i'lamu, i'lam. Jadi i'lamu itu termasuk jamak. Tentunya kita sekalian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diperintahkan untuk mengetahui. I'lamu, ketahuilah. Jadi kita oleh Allah untuk mengetahui annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia itu la'ibun, permainan. Jadi kita hidup di dunia ini pada dasarnya pernyataan dari Allah Subhanahu wa ta'ala hanya main-main, la'ibun walahun, dan sendoguru, wazinatun, dan saling menghiasi, watafakhurun bainakum, jelas sekali antara anda sekalian, watakasurun, dan saling banyak berlomba-lomba, takasur, fil amwal, di dalam mencari harta, malun, amwalun jamak, wal aulad, dan banyak-banyak putra putri anak kita. Kalau kita sekalian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sudah diperintahkan untuk mengetahui bahwa hidup di dunia itu ada la'ib, permainan. Jadi kalau kita ambil tamsil satu permainan, mohon maaf, sepak bola itu kan permainan, voli permainan. Kalau kita ambil satu contoh, sepak bola itu mainan, dan hidup kita ini oleh Allah di dunia ini juga permainan. Innamal atau annamal hayatud dunya la'ib. Jadi setiap permainan itu pasti ada wasitnya, itu pasti, apapun bentuknya, voli yang ada di lingkungan kita sebelum ada pandemi itu oleh ketua majelis taklim Faul Kulub plus sekarang ketua Tanfid NU
ranting damai, ada gerakan futsal. Nah, itu termasuk permainan. Lah, di situ harus ada wasit. Sepak bola ada wasit, voli ada wasit, semua ada wasit. Jadi hidup ini pun harus ada wasit. Apa wasitnya? Dalam agama kita yaitu ad-din, itu wasit. Ad-din, agama itu wasit untuk hidup kita. Hidup kita tanpa ada wasit, tanpa memegang wasit agama, mohon maaf, tidak akan ada tujuan, tidak bisa terarah. Mana yang hang, ada yang offset, itu kan wasit yang nyetop, langsung kena wasit. Sama dengan kita hidup di dunia ini, hidup dan kehidupan keseharian itu ada wasit. Apa wasit? Agama. Lah, cuma kita bisa nggak menganalisa dan menganalisis bahwa agama itu adalah wasit kehidupan semua manusia. Tanpa agama, tanpa itu nggak terarah. Jadi kalau kita paham dengan agama sebagai wasit hidup dan kehidupan kita, insya Allah kita aman, akan terarah dan akan sampai tujuan. Kalau menang ya menang betul. Tapi kalau nggak ada wasit, nggak ada agama, ya sudah kalah dengan yang dikatakan, mohon maaf, nafsu. Lah, nafsu itu tantangannya akan ke kiri-kirian. Apalagi yang nafsu lawamah itu kan ke kiri-kirian. Apa yang membentengi? Agama, wasit. Jadi otomatis hidup ini harus berwasit. Apa sih? Agama, harus beragama. Jadi kalau kita Islam jelas sekali. Ditekan di situ, tekan tafakur bainakum wa takasun fil amwal wal aulad. Jadi kita mencari harta itu boleh dikatakan wajib, amwal, mal amwal. Dan punya anak pun tapi diwasitkan, diarahkan bagaimana mencari rezeki, mencari materi, amwal yang sesuai dengan aturan agama, yaitu wasit tadi. Itu insya Allah kita akan selamat, selamat di sini dan selamat di sana. Di akhirat selamat, di dunia pun selamat. Tanpa wasit, tanpa agama, ya nggak tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang mubah, mana yang sunnah, tidak tahu. Karena semua itu diatur oleh wasit. Akan salah diluruskan, mendapat wasit, semprit oleh wasit, oleh agama. Itu sama dengan itu. Jadi Allah menegaskan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ib walahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwal wal aulad. Anak. Nah, ini kadang-kadang kita hanya sepintas saja punya anak, cukup dikasih makan, cukup dikasih sandang, pakaian bagus, tapi nggak diarahkan, nggak terarah. Ini bagaimana? Ya, salah, karena tidak wasitnya nggak dipakai, agamanya nggak dipakai, banyak keluyuran ke sana kemari, tidak teratur. Nah, ini kadang-kadang kita kurang respect dengan itu, kadang-kadang kita kurang memikirkan hal itu. Jadi kita sebagai orang beragama, Islam, lalu sunnah, anahdiyah, harus betul-betul punya putra diarahkan yang semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin. Karena punya agama, punya wasit tadi, diwasiti oleh agama. Jangan sampai kita yang mengaku Islam, tapi dengan Islamnya pun tidak pernah tahu apa isi Islam. Padahal jelas sekali dalam rangka sekarang Masalah Maulid rahmatan alamin, itu Islam yang dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sekali, jelas, tegas dan tidak ragu-ragu. Jadi kita beragama itu ada landasannya, ya agama tadi. Dan betul-betul dilaksanakan, tidak hanya beragama tapi hanya di KTP, sementara pelaksanaannya masih jauh dari harapan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita harus selalu mengingatkan, selalu mentazkirahkan dari kita untuk kita. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Itu kewajiban kita sekalian sebagai orang iman dan Islam terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas dari itu,
otomatis kita lepas kontrol, tidak terwasiti oleh agama, akhirnya berjalan semau kue, sekendak sendiri, yang tujuan hidup adalah salah kaprah. Itulah hadirin pemirsa rahimakumullah, semoga ada manfaatnya. Sepotong ayat Al-Quran, Al-Hadid ayat ke-20, tolong nanti di kediaman kita dibuka kembali itu ayat, dan kita baru insya mengambil dari tafsir Ibnu Katsir, dan insya Allah ada manfaatnya. Tapi khusus mentadhkirah kami pribadi, dan insya Allah para pemirsa sekalian. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.